Pemonitor overheating pada load bank menampil besaran listrik terintegrasi Android. Genset menyuplai kebutuhan energi untuk seluruh rangkaian kereta. Energi tersebut biasanya digunakan untuk menggerakkan kereta, lampu penerangan, AC, ruang restorasi, ruang masinis kontrol panel, dan lain-lain. Menurut Mulyono dalam jurnal yang berjudul Sistem Distribusi Energi Listrik pada Kereta Api, Kelas Ekonomi, Bisnis, dan Eksekutif bahwa daya yang dibutuhkan untuk satu rangkaian kereta eksekutif yang berjumlah 11 gerbong kereta mencapai 500 kVA. Dengan daya sebesar itu, perlu adanya pengujian ketahanan genset agar kebutuhan listrik selama perjalanan terjamin, tidak padam, dan bebas gangguan. Cara pengujian performa genset dikenal dengan load test, yaitu membebani genset dengan beban uji load bank. Energi listrik dari genset diubah menjadi energi panas pada load bank sebagai simulasi pembebanan. Saat ini, load test atau tes beban genset masih melibatkan teknisi untuk masuk ke ruangan. Teknisi masuk ke ruangan untuk mencatat besaran listrik yang terdapat pada indikator load bank. Hasil pengukuran dicatat pada lembar pengetesan akhir genset kereta. Teknisi harus keluar masuk ruang genset setiap 15 menit sekali dalam kurun waktu 6 jam. Cara tersebut tentu tidak efisien dan membahayakan teknisi karena genset menghasilkan intensitas suara kurang lebih 200 desibel, sementara nilai ambang batas atau NAB kebisikan di tempat kerja yang ditetapkan oleh Kemenaker Nomor 51 Pasal 3 Ayat 1 Tahun 1999 adalah sebesar 85 desibel. Menurut Budiansyah Harahap dalam jurnal yang diterbitkan oleh Journal of Islamic Science dan Technology pada tahun 2017, bahwa tingkat paparan kebisingan yang berlebih akan mengakibatkan auditory effect seperti TTS atau Temporary Threshold Shift, PTS, Permanent Threshold Shift, dan tinnitus atau bunyi berdengung pada telinga, serta non-auditory effect seperti perasaan jengkel atau gangguan tidur. Solusi dari permasalahan tersebut dirancanglah prototipe alat pemonitor. Desain pemonitor mengadopsi tampilan dan indikator pada load bank dengan menampilkan pengukuran besaran listrik dan suhu pada load bank. Alat pemonitor merupakan data logger berbentuk box berdimensi panjang 15 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 4 cm dengan 2 port sensor. Bagian depan dari box terdapat LCD display sebagai pengkalibrasi data sensor terhadap data yang diupload ke cloud. Bagian dalam box terdapat modul atau komponen pengumpul dan proses data hasil pengukuran load bank. Microcontroller yang terintegrasi dengan sensor dipasang pada load bank untuk mengukur beban yang diterima. Besaran yang diukur adalah suhu, voltase, arus, dan frekuensi yang dibebankan kepada load bank. Keseluruhan beban tersebut masing-masing dikoneksikan melalui kabel dari load bank ke alat pemroses data. Kemudian data tersebut diupload ke cloud dan ditampilkan pada smartphone secara real time. Komponen dan modul di dalam box yaitu modul PZM004T yang mengintegrasi 3 sensor yaitu Hall effect Durant, voltage transducer, dan frekuensi transducer untuk mengukur besaran listrik, serta thermocouple sebagai pendeteksi suhu. Prototipe yang kami rancang dapat mengukur besaran genset dengan perbandingan daya 1:100 terhadap genset kereta dan menggunakan beban uji air garam sebagai simulasi dari load test genset kereta. Cara menghubungkan alat dengan genset adalah dengan memasang Hall effect Durant di sekeliling kabel live dan memasang voltage transducer secara paralel di antara kabel live dan netral, serta sensor thermocouple pada load bank. Lalu mengambil output PZM dan thermocouple untuk masuk ke data logger. Selanjutnya, data hasil pengukuran sensor dari data logger tersebut ditampilkan di Android secara real time. Jadi kesimpulannya, alat ini mempermudah pekerjaan teknisi dengan cara pemonitoran yang baru dan efisien, yaitu pemonitoran melalui Android tanpa harus keluar masuk ruangan load test. Hal ini dapat mengantisipasi efek dari paparan kebisingan yang berlebihan, karena alat ini merupakan data logger. Data tetap bisa dipantau meskipun teknisi tidak melakukan pengecekan secara real time. Terima kasih dan sampai jumpa.